Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan adik-adik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Enora Firdawan Channel untuk edisi yang ke-49 ini. Kita ingin menyampaikan terkait dengan Hari Pajak Nasional, Bapak Ibu ya. Eh, Tanggal 14 Juli setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Pajak Nasional atau Hari Pajak Bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang pajak itu kalau kita lihat di dalam eh, referensi keindonesiaan dan keislaman itu mungkin kalau kawan-kawan kita yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan pajak, mungkin mendengar istilah pajak itu mengalami shock atau mengalami ketakutan katakanlah begitu. Tetapi kalau teman-teman kita yang umat Islam itu mendengar istilah zakat, ya mungkin mereka atau teman-teman itu sangat familiar katakanlah begitu ya. Nah, ini memang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa antara zakat dengan pajak itu dua-duanya saling terkait ya, saling terkait. Nah, keterkaitan antara zakat dengan pajak ini bisa dilihat dari tiga sisi ya. Jadi yang pertama adalah zakat dan pajak itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Zakat sendiri, pajak itu juga sendiri. Kemudian yang kedua, zakat dan pajak itu sama. Ya, pajak dan zakat ya itu sama. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa zakat itu merupakan bagian dari pajak atau pajak itu merupakan bagian dari zakat. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian menjadikan umat Islam di Indonesia itu memiliki pemahaman yang berbeda dan memiliki sikap yang berbeda terkait dengan kewajiban zakat untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang kita ingin kupas terkait dengan pajak itu sendiri ya. Jadi pajak dari berbagai referensi itu adalah kewajiban warga negara Indonesia untuk mengeluarkan uangnya atau dananya kepada negara, mengeluarkan dana atau uang kepada negara sebagai kewajibannya, sebagai warga negara Indonesia karena memiliki kekayaan yang cukup untuk masuk pada kewajiban zakat itu sendiri. Nah, bahkan kemarin muncul isu atau muncul usulan bahwa NIK itu menjadi nomor pokok wajib pajak. Ya. Ini nomor pokok wajib pajak. Artinya apa? Bahwa setiap orang di Indonesia itu semuanya adalah menjadi wajib pajak, katakanlah begitu ya. Nah, kemarin ada usulan seperti itu. Nah, mungkin bagi kawan-kawan kita yang tidak terbiasa dengan perpajakan, mungkin mengalami shock, ketakutan, atau mengalami mungkin ya kekhawatiran, katakanlah begitu ya. Nah, karena apa? Ketika kita berbicara tentang pajak, seolah-olah itu kita harus mengeluarkan uang dan dana yang besar. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi pajak yang dibebankan kepada warga negara itu disesuaikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh warga negara. Kalau misalnya warga negara kita itu miskin, nah itu bukan berkewajiban membayar zakat, tidak berkewajiban membayar pajak, justru malah mendapatkan subsidi yang subsidi tersebut berasal dari pembayaran pajak orang-orang yang lain atau warga negara yang lain.
Kalau seseorang itu sudah memiliki kekayaan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, itu sampai pada wajib pajak, baru seseorang itu harus membayar pajak. Misalnya nih, ketika, seseorang itu memiliki motor ya, ada motor yang harganya 12 juta, ada motor yang harganya 15 juta. Nah, itu setiap tahun motor itu kan harus istilahnya memperpanjang STNK, surat tanda nomor kendaraan, ya. Nah, itu sebenarnya kita bayar pajak itu sebenarnya, kita bayar pajak tahunan. Bagi orang yang tidak memiliki motor, ya nggak wajib bayar pajak. Nah, jadi memang, kewajiban pajak, warga negara yang wajib membayar, pajak itu orang-orang tertentu, yang sudah memiliki kekayaan tertentu, yang sudah memiliki harta tertentu, nah baru, eee, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dan ini logikanya hampir sama dengan kewajiban zakat. Kalau dalam Al-Quran, kewajiban zakat ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Nah, itu zakat seperti itu. Atau ada ayat lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Nah, jadi yang apa, ngambil zakat, untuk membersihkan, harta mereka, katakanlah begitu ya. Jadi sama, logikanya hampir sama antara zakat dan pajak. Artinya kewajiban pajak itu hanya diarahkan kepada seseorang yang memiliki kekayaan yang sudah sampai pada sampai pada, eee, batas kewajiban pajak itu sendiri. Nah, kalau dalam bahasa zakatnya itu sampai nisab. Nah, jadi memiliki kekayaan sampai ke nisabnya. Jadi ketika seseorang memiliki harta benda yang sudah sampai pada batasan kewajiban membayar pajak, maka dia baru membayar pajak. Logikanya sama, hampir sama dengan, zakat. Demikian juga zakat seperti itu yang difahami oleh kawan-kawan kita semua, yaitu ketika seseorang sudah satu nisab dan sudah haul 1 tahun, maka itu, berkewajiban membayar, zakat katakanlah begitu. Nah, terkait hubungan antara, pajak dengan zakat, karena kita di Indonesia sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka di sini, ada beberapa usulan bahwa ketika seseorang, itu menjadi wajib pajak dan memang hartanya mencukupi untuk membayar pajak, dan kemudian yang bersangkutan juga memiliki harta yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau membayar zakat, maka kemarin diusulkan bahwa, eee, membayar zakat itu diekuivalensi menjadi membayar pajak. Nah, jadi misalnya pajaknya 10% dari harta kekayaan yang dimiliki, sementara zakat itu, 2,5% dari harta yang dimiliki, maka ketika seseorang tersebut sudah membayar zakat yang 2,5% itu, maka untuk pajaknya tinggal menambah 7,5%. Nah, itu kalau, itu ada usulan semacam itu. Artinya, seseorang itu membayarnya tetap hanya 10% dari harta kekayaan yang dimiliki, gitu ya. Tetap 10%, cuma yang 2,5 itu, eee, dia niatnya sebagai zakat, kemudian pajak itu, tinggal menambah kekurangannya, yaitu 7,5%. Ada usulan seperti itu. Tetapi ada juga, masyarakat kita yang, berprinsip, kewajiban zakat ya iya, kewajiban bayar pajak ya iya. Artinya bayar pajaknya 10%, bayar zakatnya 2,5%. Ada yang seperti itu. Nah, memang yang agak parah itu ketika orang kaya, tetapi kemudian zakat juga nggak bayar, pajak pun juga nggak bayar. Nah, itu yang,
perlu kita hindari, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita sebagai umat Islam di Indonesia, saya kira kewajiban terhadap agama dan kewajiban terhadap negara itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian, sekali lagi tanggal 14 Juli adalah Hari Pajak Nasional ya. Sehingga, kawan-kawan kita yang sudah memiliki harta yang cukup, bisa membayar pajak, juga bisa membayar zakat bagi yang muslim, Bapak Ibu. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.